Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmi Reski dengan NIM 210115000008, kelas 01 Arsitektur kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Studio Perencanaan Arsitektur 1. Konsep perancangan yang pertama adalah informasi tapak dan yang kedua adalah legal. Tapak yang kami analisis berada di perumahan Bumi Batara Mawang Permai Blok AD3 nomor 15, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Sumbaopu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas tapak sebesar 120 meter persegi, panjang 15 meter, lebar 8 meter. Lebar jalan yaitu kurang lebih 4 meter, jumlah jalur 1, jumlah alur 1. Kemudian aspek legal, berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku, maka koefisien dasar bangunan yaitu 80% dikali 120 meter persegi sama dengan 96 meter persegi. Koefisien lantai bangunan maksimum 2,4. Garis sempadan bangunan 2 meter. Koefisien daerah hijau minimal 10%. Konsep perancangan yang ketiga yaitu tautan lingkungan. Nah, pada area sekitar tapak yang kami analisis ini terdapat sawah. Area persawahan ini berjarak kurang lebih 55 meter dari tapak. Kemudian terdapat toko pakaian Kurnia F yang berjarak kurang lebih 90 meter. Terdapat rawa-rawa yang berjarak kurang lebih 70 meter dari tapak. Ada warung kelontong yang berjarak kurang lebih 23 meter dari tapak. Rumah warga. Rumah ini sudah tidak berpenghuni dan berjarak hanya kurang lebih 13 meter dari tapak. Kemudian ada Masjid Hayya 'alas Shalah. Masjid ini berjarak kurang lebih 60 meter dari tapak. Konsep perancangan yang keempat yaitu size and zoning. Nah, input. Tapak yang saya analisis terletak di kawasan yang zonanya sudah teratur karena merupakan kawasan perumahan. Tujuan untuk mengetahui aspek-aspek dimensional tapak dan klasifikasi tata tapak yang ada dengan semua implikasi-implikasi dimensionalnya. Kemudian analisis. Alternatif 1. Di mana ruang parkir berada di depan sehingga mudah dijangkau semua orang. Kemudian ruang publik berada di belakang ruang parkir. Ruang semi publik berada di antara ruang publik dan ruang privat. Kemudian ruang privat berada pada area belakang. Kemudian alternatif yang kedua yaitu ruang parkir berada di depan dan samping kiri tapak. Ruang publik berada di depan samping kanan tapak. Ruang semi-privat berada di belakang ruang parkir dan ruang publik. Ruang semi-publik berada di antara ruang semi-privat dan privat. Kemudian ruang privat berada pada area belakang. Kemudian alternatif yang ketiga, ruang parkir berada di depan dan di samping kiri tapak. Ruang publik berada di depan samping kanan tapak. Ruang semi-publik berada di belakang ruang parkir dan ruang publik. Ruang privat berada di area belakang tapak. Output. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif 1 dikarenakan perletakan ruang-ruang yang rapi sehingga dapat menunjang dan memudahkan kegiatan seluruh anggota keluarga. Konsep perancangan yang kelima yaitu keistimewaan fisik alami. Nah, vegetasi di sekitar tapak cukup banyak namun tidak beraturan. Namun dengan adanya pepohonan di sekitar tapak membuat lingkungan tampak asri, udara menjadi lebih segar dan dapat mencegah banjir. Kontur tanah pada tapak cenderung datar,
pola drainase di sekitar tapak disalurkan ke got. Kemudian, konsep perencangan yang keenam adalah keistimewaan fisik buatan. Pada area sekitar tapak terdapat lampu jalan. Juga untuk arsitektur area sekitar tapak itu, di sini terdapat gambar yang merupakan bangunan rumah warga yang menggunakan atap datar. Kemudian juga terdapat gambar yang merupakan bangunan rumah warga yang menggunakan atap pelana dan sudah tidak terawat. Bangunan perumahan pada area sekitar tapak memiliki bentuk atap yang bermacam-macam dan rata-rata tinggi bangunan yaitu kurang lebih 5 meter. Perlu diketahui bahwa area perumahan pada area sekitar tapak itu sudah banyak bangunan-bangunan yang sudah tidak terawat lagi. Konsep perencanaan yang ketujuh yaitu sirkulasi. Di sini kami ingin membuat sebuah rumah tinggal dengan menaati aturan garis sepadan bangunan yang menjadi batas tapak dengan jalanan sehingga dapat memaksimalkan area parkir pada tapak. Karena lebar jalan yang ada di depan tapak itu berukuran kurang lebih 4 meter, maka kami akan membuat GSB itu 2 meter. Kemudian pada area belakang tapak terdapat persawahan yang cukup mempengaruhi sirkulasi kendaraan pada jalanan yang berada di depan tapak karena merupakan akses bagi warga yang berada di bagian timur dan selatan tapak. Kemudian terdapat warung namun tidak berpengaruh besar pada tapak. Kemudian terdapat Masjid Hayya 'alas Shalah. Masjid ini cukup berpengaruh terhadap sirkulasi di sekitar tapak karena jalanan di depan tapak merupakan akses satu-satunya bagi warga yang ada di sebelah barat tapak ketika ingin beribadah. Kemudian terdapat rumah kosong. Rumah warga yang sudah tidak ditempati ini juga cukup berpengaruh pada sirkulasi di sekitar tapak karena pekarangannya sering digunakan sebagai tempat bermain dan tempat pembakaran sampah yang menghasilkan polusi bagi tapak. Konsep perancangan yang ke-8 yaitu utilitas input. Tiang listrik berada di depan tapak, tepatnya di seberang jalan. Drainase berada di depan lokasi tapak. Tidak ada jalur telepon, lokasi ini menggunakan air PDAM. Analisis jalur distribusi listrik. Jaringan arus listrik bersumber dari PLN. Sebagai sumber listrik utama, arus listrik dalam tapak diatur melalui pengontrol yang dibagikan pada masing-masing fasilitas. Jalur distribusi telepon diperlukan pemasangan jalur telepon karena pada lokasi tapak jalur telepon tidak ada. Pembuangan sampah. Sampah pada perumahan tidak menerapkan sistem pembuangan yang baik dan membedakan jenisnya. Sampah biasanya hanya dibakar pada area depan tapak yang merupakan lahan kosong dan rumah yang tidak dihuni lagi. Jalur distribusi air kotor. Jalur air kotor ini untuk membuang atau menyalurkan air bekas pakai dari aktivitas di dalam bangunan di mana air kotor air bekas pakai, air dari kloset atau WC dan limbah cair berasal dari wastafel, air bekas cuci piring itu dialirkan dari bak kontrol, kemudian resapan dan ke riol kota. Kemudian limbah padat yang berasal dari kloset itu dimulai dari bak kontrol, septic tank, resapan, kemudian riol kota. Jalur distribusi air bersih. Sumber air bersih pada tapak berasal dari PDAM. Alternatif 1 yaitu yang pertama, air bersih yang bersumber dari PDAM dialirkan dengan menggunakan pompa air, kemudian dialirkan ke tandon air, baru kemudian dialirkan ke kamar mandi atau WC dan dapur. Kemudian alternatif 2, air bersih yang berasal dari PDAM dialirkan dengan menggunakan pompa air dan langsung masuk ke kamar mandi atau WC dan dapur. Output. Dari kedua alternatif yang ada, dapat diambil kesimpulan untuk menggunakan alternatif 1. Dengan menggunakan tandon air dapat menghemat pengeluaran listrik karena pompa air tidak perlu terus berjalan dan ketika listrik mati, air akan
penghuni rumah akan tetap mendapat air. Konsep perancangan yang kesembilan yaitu aspek indrawi, di mana tapak jika dilihat dari luar hanya dapat dilihat pada area depan saja, dan pemandangan dari dalam tapak juga hanya dilihat ke arah depan saja. Kemudian input, kebisingan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling tapak. Sumber kebisingan yaitu warga sekitar tapak, sepeda motor, mobil. Kemudian analisis, alternatif 1 membuat sistem vegetasi yang baik dengan menanam rumput dan pohon yang berfungsi sebagai buffer, peredam suara, dan penghalang polusi dan debu. Alternatif 2 menggunakan peredam ruangan untuk dinding dari panel akustik. Output, alternatif yang dipilih adalah alternatif 1 karena dengan membuat sistem vegetasi yang baik maka akan meminimalisir kebisingan, juga dapat menghalang polusi. Konsep perancangan yang ke-10 yaitu manusia dan budaya. Pola sosial ekonomi, rata-rata warga di sekitar lokasi tapak memiliki pendapatan mulai dari rendah, menengah, hingga atas. Sebagian dari mereka sudah berkeluarga dan yang lainnya adalah campuran dari anak-anak, remaja, dan lansia. Terdapat aktivitas ekonomi dari sebelah timur tapak yaitu warung kelontong yang berjarak kurang lebih 23 meter dari tapak. Juga terdapat rumah kosong pada area depan tapak yang menjadi tempat bermain bagi anak-anak. Negatif activity, warga yang menempati perumahan di sekitar tapak memiliki pola hidup yang kurang sehat karena kurangnya kesadaran dalam hal kebersihan lingkungan. Konsep perancangan yang ke-11 adalah iklim. Curah hujan berkisar antara 200 sampai 250 mm per tahun. Input, matahari bergerak dari arah timur ke barat tapak. Bangunan di sekitar tapak merupakan bangunan tingkat rendah sehingga matahari sore dapat masuk. Angin rata-rata berhembus dari arah timur dan tenggara serta kadang-kadang dari arah barat. Analisis, alternatif 1 membuat dan mengefektifkan bukaan di setiap sisi bangunan. Alternatif 2 membuat pagar yang tinggi. Output, berdasarkan alternatif yang ada, maka solusi yang dipilih untuk menyiasati matahari adalah alternatif 1. Alternatif 1 memberikan kita hasil yang lebih baik dalam menghindari atau meminimalisir matahari sore. Program ruang. Rumah yang akan dibuat memiliki luas kurang lebih 96 meter persegi dan akan dihuni oleh 4 anggota keluarga yaitu seorang ayah, ibu, dan 2 orang anak. Beberapa ruangan yang dibutuhkan pada rumah ini adalah 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, carport, dan ruang kerja. Ini merupakan tabel aktivitas dan kebutuhan ruang semua penghuni rumah. Bubble diagram, di mana zona publik itu terdiri dari carport, teras, taman, dan ruang tamu. Zona semi-publik itu terdiri dari ruang keluarga, kamar mandi atau WC, ruang makan, dan dapur. Kemudian untuk zona privat itu terdiri dari ruang kerja, ruang tidur utama, ruang tidur anak kedua, ruang tidur anak ketiga. Denah rumah tinggal. Nah, inilah rancangan denah rumah tinggal yang telah saya buat. Potongan AA ini memotong ruang tidur, ruang keluarga, dan ruang makan. Kemudian untuk potongan BB ini memotong ruang kerja, ruang keluarga, ruang tamu, dan juga teras. Tampak bangunan, ini merupakan tampak depan bangunan dan tampak samping kanan bangunan. Nah, ini merupakan tampak belakang bangunan dan juga tampak samping kiri bangunan. Time schedule, ini merupakan rincian kegiatan dan tanggal kegiatan yang telah saya lakukan mulai dari pertemuan pertama hingga UTS.
Sekian, terima kasih.